Mari kita berdoa. Lagu ini terlalu menggambarkan hati kami. Tuhan, Engkau baik banget buat kami. Betul Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian. Satu detik pun di dalam dunia ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, Kau bukan hanya hadir di dalam masa-masa baik hidup kami. Ketika kami menapaki gunung-gunung kami, ketika kami berdiri berjejakkan kaki kami di dalam gunung-gunung kami, Engkau bukan hanya berada bersama dengan kami. Tetapi juga Tuhan bahkan di dalam lembah-lembah kekelaman, di dalam lembah-lembah kegagalan kami, di dalam kehancuran kami sekalipun, Tuhan, Engkau di sana, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Tuhan, betapa bangganya kami ketika kami bisa berkata pada Engkau, Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Kami yang gak baik Tuhan, Engkau yang baik. Kami seringkali mengecewakan Tuhan dengan hidup kami, dengan pikiran kami yang tidak memikirkan apa yang menjadi pikiran Tuhan, dengan tangan kami yang tidak mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan, dengan kaki kami yang tidak mau melangkah di dalam rencana Tuhan. Ampuni kami, Engkau yang baik, kami enggak. Makanya Tuhan, kami mau sekali lagi diajar sama firman Tuhan. Kami yang gak baik ini, kami mau berproses bersama Tuhan. Kami mau supaya Tuhan bentuk kami. Tuhan, semakin hari supaya kami semakin serupa dengan salib Kristus. Tolong setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mau menikmati firman Tuhan. Izinkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Oke. Saudara, mari kita sama-sama hari ini belajar sebuah tema, yaitu harapan di titik nol, anugerah tanpa batas. Anugerah tanpa batas. Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas, ya. Injil Lukas. Sebentar ya. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23, rekan-rekan mari kita membaca ayat yang ke-43 saja. Karena tadi dari Ibu Yuli sudah membaca dari ayat yang ke-35, makanya kita baca ayat yang ke-43 saja. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama, oke? Mana suaranya, oke? Oke, kita baca barengan ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, pada tahun 2024 yang lalu di Downing Street, saudara, di Inggris, itu muncul sebuah pengumuman bahwa mereka akan mempersiapkan protokol ketika satu sosok yang bernama Larry itu akan mati. Saudara, mari kita tebak-tebakan sosok Larry itu apa? Apakah dia orang sehingga satu Perdana Menteri Inggris harus mempersiapkan protokol kematiannya, saudara? Saudara, kenapa berita ini menjadi booming, mendunia? Karena ternyata Larry itu bukan orang, tapi Larry itu kucing. Saudara, Larry itu kucing ya. Larry ini adalah seekor kucing
yang dibawa oleh Perdana Menteri James Cameron pada tahun 2011. Jadi pada tahun 2011 James Cameron ini dilantik menjadi Perdana Menteri Inggris. Lalu kemudian dia bersama dengan keluarganya ini pindah dari rumahnya, dia pindah ke Downing Street. Di Downing Street dia nggak cuma bawa keluarganya, tapi dia juga bawa kucingnya. Saudara, ternyata setelah diusut-usut, Larry ini ternyata awalnya dia hanyalah kucing jalanan yang kemudian ditangkap oleh penampungan hewan-hewan liar yang ada di Inggris. Lalu kemudian dibawa ke tempat penampungan di Inggris, dan kemudian ketika keluarga James Cameron lagi pengen cari piaraan, lalu kemudian keluarga James Cameron ini melihat pada satu kucing yang lucu, lalu bilang, kami mau adopsi ini. Saudara, kemudian Larry tinggal bersama dengan James Cameron dan keluarganya di Downing Street. Dan ternyata Larry di situ punya sebuah tugas, saudara. Yaitu tugasnya menangkapin tikus yang ada di Downing Street. Saudara, kemudian Larry mendapatkan penghargaan dari negara Inggris. Hebat ya, kucing dapat penghargaan. Penghargaannya apa? Penghargaannya adalah Chief of Mouser. Jadi pemimpin penangkap tikus, begitu ya. Saudara, menarik sekali. Kemudian setelah itu James Cameron turun dari jabatan Perdana Menteri. Dia turun dari jabatan Perdana Menteri dan ternyata Larry tidak ikut pulang. Larry tetap berada di Downing Street. Bahkan dia ada sampai hari ini pada saat Perdana Menteri Keir Starmer itu memimpin Inggris sekarang sebagai Perdana Menteri. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Larry the Cat ini indah banget ya. Seperti film-film Disney, setelah dia ditemukan oleh Tuhan yang tepat, lalu dia happily ever after, begitu ya. Lalu dia menikmati kebahagiaan di Downing Street, mau makan selalu ada yang dia inginkan, begitu kan ya. Dan bahkan sampai akhir hidupnya, Larry ini dipikirkan enak sekali hidup Larry ini. Siapa yang gak mau punya kehidupan seperti Larry? Makanya pada tahun 2024 banyak tulisan-tulisan artikel yang mengatakan bahwa andai hidup saya seperti Larry the Cat. Dari kucing jalanan, tiba-tiba diadopsi oleh satu keluarga, tapi tiba-tiba kemudian dibawa ke tempat Perdana Menteri dan dia hidup di situ sampai dia meninggal. Dia akan menghabiskan hidupnya tanpa kekurangan satu apapun. Itu kehidupan Larry. Saudara, saya yakin kucing-kucing lainnya, anjing-anjing lainnya di tempat penampungan, itu semua iri sama Larry dan berkata, enak banget ya. Enak banget jadi Larry yang mendapatkan anugerah. Kenapa bukan saya yang dipilih, kata kucing yang lain. Kenapa bukan saya yang dipilih, kata anjing yang lain. Tetapi hanya Larry yang dipilih. Saudara, itulah gambaran tentang konsep anugerah. Dari banyaknya pilihan, ketika satu pilihan itu jatuh kepada Larry, anugerah itu datang kepadanya. Dan sesungguhnya bukankah itu jugalah gambaran setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kualifikasi engkau dan kualifikasi saya di hadapan Tuhan? Kita mau banggakan apa di hadapan Tuhan? Kita mau banggakan kehebatan kita, pencapaian kita. Dalam hitungan jentik jari itu bisa hilang. Kita mau banggakan kesehatan kita, badan kita yang bugar. Dalam satu jentikan jari Tuhan kita bisa sakit. Kita mau banggakan kekayaan, semua pencapaian yang kita miliki. Dalam satu jentikan jari Tuhan sama seperti Ayub itu semua bisa hilang. Apa kualifikasi kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkan kita? Apa kualifikasi kita sehingga Tuhan menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya tidak ada. Dan itulah
titik lahir anugerah. Itulah titik lahir anugerah. Saudara, terkadang kita membicarakan tentang anugerah keselamatan itu dengan sangat sederhana, ya kan ya? Sederhananya tuh gini, ya kita berdosa, Tuhan mati bagi kita terima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Sederhana, begitu kan? Tetapi saudara, hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari kita melihat bahwa sesungguhnya keselamatan itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Keselamatan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kenapa saudara ini merupakan satu hal yang kompleks? Karena sesungguhnya berbicara tentang keselamatan ini berbicara tentang murka Allah yang besar atas dosa manusia. Berbicara tentang murka Allah yang menyala-nyala, yang terus membara seperti sebuah kebakaran yang begitu besar. Murka Allah seperti itu. Saudara, di dalam doktrin reform, itu ada sebuah doktrin yang sangat jarang diajarkan di gereja-gereja tentang murka Allah, karena ini adalah termasuk doktrin yang susah. Dan kemudian banyak orang yang akan berpikir bahwa Allah itu adalah pribadi yang temperamen, Allah adalah pribadi yang emosional. Saudara, nama doktrin itu adalah doktrin ekspiasi. Mari kita sama-sama sebut ya, supaya kita bangun. Yuk kita sebut. Ini namanya doktrin apa? Doktrin ekspiasi. Saudara, di doktrin ekspiasi ini memang digambarkan Allah itu marahnya itu kayak sebuah kebakaran hutan yang gede banget. Gede banget. Tapi marahnya Tuhan ini bukan karena Allah temperamen. Marahnya Tuhan bukan karena Allah emosional, tetapi karena pribadi dan eksistensi Allah itu kudus. Makanya ketika dia lihat dosa yang gak kudus, kemudian dalam dirinya kemudian akan sedikit merasa ada notification, ting 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 ting, gak bisa, ini ada yang gak kudus, ada yang gak kudus, menghindar. Dan ketika Allah menghindar itu, di titik itulah murkanya menyala-nyala. Untuk apa? Untuk membatasi supaya manusia yang berdosa enggak dekat-dekat dengan Allah. Kenapa manusia nggak boleh dekat-dekat sama Allah? Karena manusia nggak kudus. Kalau manusia nggak kudus mau dekat-dekat sama Allah, manusia mati detik itu. Makanya Allah harus nyiapin satu tembok yang besar, itu murkanya yang menyala-nyala, supaya manusia diam dulu di situ. Kamu jangan mati dulu. Kamu jangan mati, jangan dekat-dekat saya, kata Tuhan kayak gitu. Saudara, itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, lalu kemudian di dalam Kejadian 3 digambarkan bagaimana kemudian selanjutnya Tuhan menyediakan bagi manusia pertama itu adalah pakaian dari kulit binatang yang pertama. Nah saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa pertama kali, ada tembok yang langsung terbuka, yang langsung terbangun antara manusia dengan Allah, supaya manusia nggak mati. Lalu kemudian Tuhan menyiapkan pakaian dari kulit domba. Itu sesungguhnya bukan berbicara tentang maka jadilah pakaian, enggak. Tetapi pada saat itu ketika Tuhan tahu manusia telah berbuat dosa, Tuhan langsung mencari korban, mencari sembelihan. Supaya apa? Supaya manusia nggak mati dulu. Ini adalah upaya Allah yang menyelamatkan manusia di dalam kehancuran yang pertama. Saudara, berbicara tentang murka Allah yang menyala-nyala. Sama ini seperti sebuah kebakaran yang sangat gede begitu ya. Yang nggak bisa cuman dimatikan cuman dengan keran air begitu ya. Memang bisa pakai keran air, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dibutuhkan. Tiba-tiba ada air yang datang yang langsung meredakan amarah Allah yang besar itu. Saudara, mari kita timbang dengan kekuatan kita. Apakah kita mampu meredakan amarah Allah yang besar itu dengan kekuatan kita? Sesungguhnya jawabannya tidak mungkin.
ketika kita mau mencoba meredakan amarah Allah yang besar itu, ini tuh sama kayak kita yang lagi berusaha berenang di tengah-tengah Samudra Pasifik. Kita mau coba selami sendiri dengan kekuatan kita. Saudara, itu akan menghasilkan sebuah titik nol. Kita cuma tinggal tunggu tenggelam. Sebenarnya kita cuma tinggal tunggu tenggelam di dalam amarah Tuhan yang besar ini. Kita hanya tinggal tunggu hangus. Makanya di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu perlu setiap tahun, bayangkan, setiap tahun memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Kenapa? Supaya amarah Tuhan ini tuh diredam, dimatiin gara-gara dosa manusia. Tetapi sampai satu titik, Allah sadar bahwa sesungguhnya manusia enggak mampu meredakannya. Itulah sebabnya ia utus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah yang kemudian ibarat air yang begitu besar yang menutup murka Allah sehingga murka itu reda. Allah yang tadinya ngelihat kita yang bawaannya marah. Ketika amarah itu diredam oleh kematian Kristus. Sekarang ketika Allah melihat kita, melihat engkau dan saya, Allah melihat penuh dengan kasih karunia. Allah melihat penuh dengan pertolongan. Allah melihat penuh dengan belas kasihan. Karena siapa? Karena Kristus telah meredam kemarahan murka Allah itu. Karena Kristus telah menyelesaikan kemarahan Allah di atas kayu salib. Itulah doktrin ekspiasi. Kita yang seharusnya mati, tapi Kristus yang mati. Supaya kita dilihat oleh Tuhan penuh dengan kasih karunia. Dan Allah melihat Yesus penuh dengan marah sehingga ia membuat Kristus mati di atas kayu salib. Saudara, ini adalah anugerah bagi engkau, bagi saya, dan bagi kita. Ini adalah anugerah yang tanpa batas itu. Sekarang saudara berbicara tentang anugerah. Sesungguhnya anugerah itu juga pernah dikatakan Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, di dalam perkataan salib yang kedua yang kita pelajari hari ini, yang Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini kau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ia katakan pertama kepada penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus pada saat itu. Di dalam kondisi yang kritis dan sekarat pada saat itu, Kristus masih mau menyatakan anugerahnya kepada penjahat di sebelah Kristus. Dan dengan pesan dan kuasa yang sama firman Tuhan mau datang kepada setiap kita. Mari kita sama-sama terima anugerah itu. Mari kita sama-sama terima anugerah Tuhan itu. Sekarang berbicara tentang anugerah Tuhan. Seperti apa sih dimensi dari anugerah itu? Seperti apa dimensi anugerah itu? Saudara, dari satu kalimat Tuhan Yesus yang singkat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sesungguhnya ada 3 buah dimensi yang mau sama-sama Tuhan nyatakan pada setiap kita. Dan mari kita sama-sama pelajari bersama. Saudara, dimensi yang pertama di dalam anugerah, itu adalah pulihnya relasi Allah dengan umatnya. Yang pertama adalah pulihnya relasi Allah dengan umatnya. Saudara, itulah sebabnya di dalam kalimat ini Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Berhenti dulu sampai situ. Saudara, kenapa ini menjadi hal yang penting, saudara? Karena sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Dia sedang mencontoh Allah yang berada dalam perjanjian lama, yang berkata kepada Musa, Musa, aku berkata kepadamu ABCD. Yang berkata kepada Yesaya, Yesaya, aku berkata kepadamu ABCD. Yang berkata kepada Yeremia, Yeremia, aku berkata kepadamu ABCD. Saudara, dengan otoritas yang sama, Kristus berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, aku berkata kepadamu. Saudara, ketika Kristus mengatakan kalimat ini kepada penjahat yang ada di sebelahnya, mari kita sama-sama melihat konteks yang sedang terjadi waktu itu. Saudara, di situ bukan cuma berdiri Tuhan Yesus, berada Tuhan Yesus beserta dengan 2 penjahat, enggak.
Tapi di situ juga ada ahli-ahli agama, di situ ada juga prajurit-prajurit, ada orang-orang besar, ada imam-imam, dan ada masyarakat. Sama seperti yang tadi sudah dibaca di dalam ayat yang ke-35. Saudara, ini menggambarkan adanya sebuah relasi antara Allah dengan umat yang dipilihnya untuk berkata secara langsung. Dan pilihan itu jatuhnya bukan kepada imam-imam. Pilihan itu bukan jatuh pada prajurit-prajurit yang ada. Pilihan itu bukan jatuh pada masyarakat Israel yang berkerumun di tengah-tengah itu. Tidak. Tetapi pilihan Allah jatuh kepada penjahat di sebelah Kristus. Saudara, di titik ini kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya anugerah itu bekerja di luar dari apa yang kita pikirkan. Terkadang mungkin kalau kita merasa mampu di hadapan Tuhan, bagi Tuhan bukan itu yang saya cari. Ketika kita merasa bahwa kita ini bisa kok dipakai oleh Tuhan, bukan hati seperti itu yang Tuhan cari. Tetapi hati yang penuh dengan kerendahan hati, mau mengikut Tuhan. Dan di titik itulah sesungguhnya anugerah akan menolong setiap kita bisa memiliki relasi yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama jaga relasi kita dengan Tuhan. Mari kita jaga relasi kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berjuang di dalam hidup ini. Kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun sebuah kebudayaan, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja memberikan fasilitas kepada setiap kita, bagaimana ada renungan-renungan yang dikirim bagi setiap kita. Saudara, buka, luangkan waktumu, baca. Saudara, gereja memberikan fasilitas, ada ibadah doa Rabu, ada ibadah hari Minggu. Datang dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan. Saudara, ini adalah cara kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mari kita sama-sama jaga relasi kita dengan Tuhan. Saudara, Oswald Chambers, dia mengatakan demikian. Hanya ada satu hubungan yang benar-benar penting, yaitu hubungan pribadi Anda dengan penebus dan Tuhan Anda. Jika Anda memelihara hubungan ini, Anda akan menjalankan rencananya dalam hidup Anda. Anda akan menjalankan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Kuncinya cuma satu. Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa menjaga relasi kita dengan pasangan kita, kalau kita bisa menjaga relasi kita dengan anak-anak kita, kita bisa menjaga relasi kita dengan orang tua kita, kita bisa menjaga relasi kita dengan kolega kerja kita bisa menjaga relasi kita dengan orang-orang yang dari gereja kita. Kenapa kita nggak bisa jaga relasi kita dengan Tuhan? Kenapa? Seakan-akan relasi dengan Tuhan sesuatu yang ada di belakang sana, kan nggak kelihatan, makanya ditaruh di belakang, gitu kan? Tetapi justru karena ini nggak kelihatan, ini harus ditaruh paling depan. Karena ini yang nggak kelihatan, justru ini yang harus diutamakan. Ketika kita bisa mampu menjaga relasi yang tidak kelihatan, kita pasti bisa mampu menjaga relasi yang kelihatan. Saudara, ini adalah dimensi anugerah yang pertama. Dimensi anugerah yang kedua, yaitu bangkitnya persekutuan antara Allah dengan umatnya. Makanya kemudian Tuhan Yesus katakan begini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kenapa ayat ini menjadi penting? Karena sebelumnya di dalam ayat yang 41, sang penjahat itu, dia berkata kepada Tuhan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah, tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan hal itu? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus mau berkata kepada penjahat itu, mulai hari ini kamu akan pindah
dari persekutuan kamu yang lama bersama dengan orang-orang jahat di situ dengan kata kita. Tapi sekarang kamu akan pindah ke dalam persekutuan yang baru bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya Kristus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama. Lihat, bersama-sama dengan aku. Kita barengan. Sekarang kita akan memulai satu persekutuan yang baru. Bukan persekutuan lama yang penuh dengan dosa, tetapi persekutuan yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Saudara, dan ini jugalah yang menjadi pesan bagi setiap kita hari ini, bahwa sesungguhnya Kristus pun mau berkata hal yang sama bagi setiap kita. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Allah. Mari kita bangun kedekatan kita dengan Allah. Mari kita bangun persekutuan yang intim. Bukan hanya sekedar di perkataan, tetapi lahir dari hati. Saudara, ketika dua hal itu terjadi, sesungguhnya dimensi anugerah yang ketiga itu bisa terjadi. Yaitu digenapi janji Allah pada umatnya. Saudara, apa yang Allah janjikan kepada penjahat yang ada di sebelahnya, yaitu adalah sebuah firdaus. Saudara, mari kita sama-sama lihat bahwa janji yang dikatakan Kristus ini jauh lebih besar dari apa yang dia minta. Ini jauh lebih baik dari apa yang dia minta. Karena sesungguhnya di dalam perikop ini digambarkan ketika sang penjahat itu berkata kepada Yesus, dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia cuma minta diingat. Dia cuma minta diingat, saudara. Tetapi apa yang Kristus janjikan dan Kristus kerjakan, bukan cuma diingat, tapi Kristus akan ingat dan Kristus bawa penjahat itu ke dalam firdaus. Saudara, inilah keindahan anugerah Allah. Terkadang kita punya banyak rencana. Terkadang kita punya banyak hal untuk kita pikirkan. Terkadang kita punya banyak keinginan untuk kita realisasikan. Saudara, mari kita bawa itu semua kepada Tuhan. Dan mari kita memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Bukan menurut kita. Bukan menurut akal kita. Tetapi menurut Allah itu sendiri. Karena itulah yang Kristus kerjakan di dalam dunia ini. Dia bukan hanya sekedar mau memberikan yang baik kepada engkau, kepada saya, kepada kita. Tetapi sesungguhnya Allah ingin memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya putranya sendiri dia berikan kepada kita. Hal yang terbaik itu dia berikan kepada kita. Apalagi hal yang remeh-temeh. Apalagi hal yang menyangkut dengan masa depan kita. Apalagi hal yang menyangkut dengan kekhawatiran kita. Apalagi hal yang membuat hati kita bergumul. Tuhan mampu kasih yang terbaik bagi engkau, bagi saya, bagi kita. Amin. Amin. Tuhan mampu kasih itu. Kalau yang terbaik itu putranya aja dia kasih buat kita. Masakan hal yang remeh-temeh seperti itu dia tidak berikan bagi kita. Makanya mari kita sama-sama pegang janji-janji Allah. Mari kita sama-sama pegang janji-janji Allah. Saudara, itulah sebabnya di dalam Minggu Prapaskah yang pertama, sesungguhnya Tuhan rindu memakai firman Tuhan hari ini menjadi sebuah ajakan. Mari kita sama-sama menghidupi anugerah yang tanpa batas itu. Mari kita sama-sama hidup di dalam anugerah yang tanpa batas itu ketika relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ketika persekutuan kita dengan Tuhan dibangun. Dan itulah yang membuat kita dapat memegang janji-janji Allah dengan kuat di dalam hidup kita. Dan saya berdoa, kiranya Roh Kudus yang menolong setiap jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado itu menjadi jemaat yang terus berpegang di dalam anugerah tanpa batas.
Mari kita berpegang di dalam anugerah tanpa batas itu. Saudara, menutup khotbah hari ini, saya mau menceritakan kehidupan tentang seseorang yang betul-betul ditopang di dalam anugerah tanpa batas sampai akhir hidupnya. Saudara, Pendeta Rahmiati Tanujaya ini adalah seorang dosen saya. Saya ingat betul dulu tahun 2013 waktu saya bergumul mau sekolah Alkitab, saya datang ke Saat. Saya ketemu nih sama Pendeta Rahmiati. Saya dites ya sama Pendeta Rahmiati juga. Dan ternyata sejak saat itu relasi kami terus berkembang sebagai dosen dan mahasiswa, sebagai mentor dan menti. Saudara, dari Pendeta Rahmiati, saya satu kali diceritakan tentang kisah panggilan dia. Saudara, Pendeta Rahmiati sebelum Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, dia sebenarnya adalah seorang yang sudah mapan di dalam pekerjaannya. Dia adalah seorang yang lahir di Bandung itu dari keluarga yang sangat baik. Pendeta Rahmiati dulu waktu masih remaja, dia adalah seorang yang aktif melayani. Dia punya grup nyanyi yang waktu saat itu dia main gitar, dia keliling-keliling. Bayangin, sebelum jadi hamba Tuhan, dia udah keliling-keliling dipanggil gereja-gereja untuk melayani Tuhan. Sampai satu kali Tuhan panggil dia, dan kemudian dia masuk ke sekolah Alkitab. Dan Tuhan bentuk dia. Saudara, di tahun yang pertama, Ibu Ati merasa wajar Tuhan panggil saya. Saya punya banyak hal yang saya bisa berikan pada Tuhan. Tetapi sampai satu waktu, bagaimana sesungguhnya dia ikut kelas perjanjian lama. Itu lagi bicara tentang kitab Ulangan. Di dalam kelas itu sang dosen membacakan satu ayat dari Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Dikatakan kayak gini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Mari perhatikan ayat yang ke-7, dikatakan kayak gini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa-bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu. Saudara, Ibu Rahmiati yang masih muda pada saat itu ditegur oleh Tuhan. Bukan karena apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, aku terpikat sama kamu. Saudara, waktu itu Ibu Rahmiati masuk ke kamarnya di asrama, dia menangis pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saya diingatkan tentang konsep, tentang anugerah ini, bahwa saya gak layak. Di akhir doa itu, Ibu Ati berkata pada Tuhan, Tuhan, saya ingin terus diingatkan tentang hal ini. Ingatkan saya akan hal ini. Setelah doa itu selesai, saudara, lalu lahirlah lagu ini. Semua hanya anugerahnya. Sejak saat itu lagu ini lahir. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasih lidah, bukan karena kekayaan, bukan karena kecakapan, bukan karena baik rupa, bukan karena kelebihan kita dipanggil, kita dipakai oleh Tuhan. Kalau kita bisa semua karena Tuhan, kalau kita punya semua dari Tuhan. Makanya di dalam ref pujian itu dia katakan, semua hanya anugerahnya, diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bila kita dipakainya. Saudara, kemudian tahun 2017 saya ingat saya praktek 2 bulan dari Malang, saya diutus ke Papua. Saya pelayanan di pedalaman yang betul-betul dalam banget, yang harus ke pedalaman harus pakai pesawat capung. Saudara, Ibu Ati temenin.
Waktu itu kita nggak tahu bahwa sesungguhnya Ibu Ati sedang sakit. Kita nggak tahu bahwa ketika Ibu Ati temani kami dia sedang sakit. Tetapi dia tunjukkan, karena anugerah Tuhan, ayo kita pelayanan dengan baik. Karena anugerah Tuhan, ayo kita pelayanan dengan baik. Saudara, satu kali kami berangkat ke Timika. Di situ ke Kalam Kudus Timika, saudara. Waktu itu Gereja Kristen Kalam Kudus Timika baru membangun sebuah gedung namanya Tiranus Center. Benar-benar baru. Lalu kemudian kami diajak. Ayo, Ivan, Ruben, Ripka, Feni, ayo kita rapihkan gedung gereja ini. Saudara, kami datang, kami kaget. Wah, ngerapiin satu gedung 3 lantai. Gimana nih caranya? Kita diam dulu, kita ketawa-ketawa dulu mahasiswa waktu itu. Saudara, tapi Ibu Ati waktu itu dia bilang kayak gini. Yuk, kita rapiin. Bukankah kaum Lewi yang harusnya mengurus rumah Tuhan? Lalu kemudian Ibu Ati ambil pel, dia mulai mengepel dengan tangannya, dan di situ kami mulai mengepel bersama. Saudara, kami nggak tahu kalau Ibu Ati lagi sakit waktu itu. Ibu Ati diem. Ibu Ati cuma tunjukkan keteladanan hidup dipimpin oleh anugerah kepada kami. Dan itulah sebabnya kami murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya terus berjuang meneladani dia. Saudara, 2 hari yang lalu Tuhan memanggil pulang hambanya ini. Tuhan panggil pulang Ibu Ati. Kami mahasiswanya betul-betul sedih, kami terpukul sekali. Tapi di dalam keterpukulan kami mengucap syukur. Kalau kami bisa melihat ada teladan seorang hamba Tuhan yang hidupnya dipimpin, ditopang, diarahkan oleh anugerah yang tanpa batas memanggil dia, memampukan dia bahkan hingga dia selesai. Saudara, seharusnya yang hidupnya dipimpin, ditopang, dan diarahkan oleh anugerah tanpa batas, itu bukan cuma hidup Ibu Ati, tetapi itu adalah hidup engkau, hidup saya, hidup kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, topang hidup saya dengan anugerah-Mu yang tanpa batas. Pimpin hidup saya di dalam anugerah-Mu yang tanpa batas. Tolong saya menyelesaikan hidup ini di dalam anugerah yang tanpa batas itu. Bukan untuk saya, tetapi semua hanya anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ketika kami sekali lagi merenungkan tentang apa itu anugerah ya Tuhan, getarkan hati kami, hancurkan kesombongan kami, robohkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami yang menghalangi anugerah itu dapat hadir di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami memiliki Allah yang beranugerah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami memohon, kiranya Tuhan tolong setiap kami. Kami mau mengalami anugerah itu. Kami mau mengalami anugerah yang membuat relasi kami dipulihkan dengan Tuhan. Kami mau mengalami anugerah yang membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Kami mau memegang anugerah sehingga janji Tuhan dapat kami genggam dalam hidup kami hingga akhir hidup kami. Dan semuanya kami mau katakan, Tuhan, semua hanya anugerah Tuhan ketika kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu udah selesai berbicara, tapi hamba yakin Roh Kudus akan terus bicara. Anugerah Tuhan terus topang.
supaya setiap kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.